Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawadi di Serbuk Senin Berbuku untuk edisi kali ini ya. Senin 30 Maret, penghujung bulan Maret 2026 ya. Besok tanggal 31, besoknya lagi sudah April. Nah, gimana suasana akhir bulan Maret Anda? Menyenangkan, membahagiakan atau bagaimana nih? Ya semoga aja menyenangkan aja ya. Ya karena kan habis Lebaran nih ya. Jadi Lebaran kan udah selesai nih ya. Bulan Syawalnya sebelum, tapi kan mungkin untuk apa ya? Untuk acara-acaranya kayaknya sudah selesai ya. Oke deh. Nah, sekarang giliran kita ya, saya untuk hadir ke ruang dengar Anda membacakan sebuah buku seperti biasa ya di ruang dengar Anda. Nah, Anda kawan yang ingin bergabung untuk memberikan tanggapan boleh-boleh aja di sini ya di 08554200912 ya. Nah, buku apa sih yang mau saya hadirkan ke ruang dengar Anda? Masih buku yang sama. Rempah-rempah, persaingan dan perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Nah, dari buku ini kita akan paham, kita akan banyak belajar mengenai bagaimana dulu ya dunia itu kemudian dibentuk ya, dan terutama ngomongin soal eskalasi dan konflik dan lain sebagainya, perang dan lain sebagainya ya. Dan sampai hari ini pun kayaknya masih saja deh. Ya, yang namanya peperangan pasti ada sebabnya, ada pemicunya. Nah, dulu itu salah satunya adalah soal rempah-rempah, ya rebutan rempah-rempah doang. Nah, kebetulan yang kaya rempah-rempah itu di negara kita, di negeri kita ini, di Indonesia. Waktu itu masih bernama Nusantara, gitu ya. Oke, dilanjutkan lagi, kan lagi pembacaan kita untuk kesempatan malam hari ini ya. Sudah masuk bab ke-7 ya kalau tidak salah ya. Nah, oke. Saya hadirkan, saya lanjutkan aja. Oh, sudah libur 2 minggu ya. Ya deh, saya langsung aja ke bagian berikutnya. Menurut instruksi yang diberikan oleh Karl, jika Kapten Jenderal meninggal, ada perintah rahasia yang harus dibuka. Apa ya main rahasia juga. Nah, mereka menunjuk Elcano sebagai komandan utama. Nah, dia bertahan selama seminggu, cukup lama untuk mendiktekan wasiatnya. Pada tanggal 6 Agustus, sang pengeliling dunia yang telah melihat dunia sebanyak seseorang yang pernah hidup diturunkan dengan percikan hebat ke dalam Samudra Pasifik. Pada saat yang sama, sang bendahara juga meninggal. Mereka mengangkat kapten jenderal lainnya, Toribio Alonso de Salazar. Dia juga tidak bertahan lama. Dari kesaksian Urdaneta, terlihat jelas Elcano telah berencana untuk membawa ekspedisi itu ke Kepulauan Maluku melalui Cipangu atau Jepang, bertentangan dengan instruksi Kaisar. Rupanya, godaan untuk mengabaikan perintah bukan hanya menghinggapi Magellan, namun pada saat ini, kenang Urdaneta, kami telah bekerja terlalu keras dan sangat kelelahan, berada sekitar 14 derajat atau 15 derajat terlalu ke utara, mencari Cipangu. Saat orang-orang sudah sangat kelelahan akibat terlalu banyak memompa air, menghadapi ganasnya laut, kekurangan makanan dan penyakit, beberapa orang meninggal setiap harinya. Oleh karena itu, kami sepakat untuk berusaha sebaik mungkin menempuh perjalanan menuju Maluku. Mereka berlayar melewati sebuah pulau yang diberi nama San Bartolome, tetapi tidak mampu mendarat di pulau itu. 12 hari setelahnya, mereka mencapai Guam, pulau pencuri. Saat sejumlah kano mendekat untuk memeriksa kapal, orang-orang di atas kapal disapa dalam bahasa Spanyol. Lelaki yang menyapa mereka terlihat sangat luar biasa.
Dia telanjang bulat kecuali alat kelaminnya yang ditutupi dengan selembar lapik dan rambutnya acak-acakan dan panjang sampai ke pantatnya. Namanya Gonzalo de Vigo, seorang Galicia yang terbuang dari pelayaran Magellan. Dia adalah salah satu dari 3 orang yang desersi dari Trinidad karena semua awaknya sekarat. 2 orang lainnya terbunuh di pulau itu. Dia tinggal di sana selama 3 tahun. Dia bergabung dan sangat berguna bagi kami karena mengetahui bahasa di kepulauan tersebut. Urdaneta berhasil mengumpulkan gambaran terperinci tentang antropologi Pulau Ladrone dan orang-orang yang menghuninya. Penduduk asli pulau-pulau ini hidup telanjang, tidak memakai apapun. Mereka adalah orang-orang terampil yang memanjangkan rambut dan janggutnya. Mereka tidak mempunyai perkakas besi dan bekerja menggunakan batu. Mereka tidak punya senjata selain ketapel, pentungan yang dikeraskan dengan api, dan semacam pisau yang terbuat dari tulang kering orang mati dan tulang ikan. Senin 10 September, kami meninggalkan pulau-pulau ini untuk mencari Kepulauan Maluku. Orang Galicia pergi bersama mereka. Saat itu mereka sangat kekurangan orang berbadan sehat sehingga mereka entah bekerja sama atau menculik 11 penduduk pulau untuk memompa. Sementara itu jumlah kematian terus meningkat. 15 September, Kapten Jenderal yang baru, Alonso de Salazar, disapu lautan. Lalu Juan de Hulva, nahoda kapal, kemudian bosunnya, Inigo de Lorillaga. Awak kapal terbagi tentang siapa yang harus mengganti Salazar. Setelah perpecahan yang berbahaya, pelaut Basque lainnya, Martin Iniguez de Carquezano, diangkat dan semua orang diminta untuk bersumpah setia kepadanya. Pada 6 Oktober, mereka mencapai Mindanao, pulau terbesar di wilayah selatan Kepulauan Filipina. Gonzalo de Vigo, yang mengenal sedikit bahasa Melayu, dapat mengobrol dengan beberapa penduduk asli. Mereka berhasil melakukan barter untuk mendapatkan persediaan makanan, tetapi hubungan segera memburuk. Warga pribumi mengira kami adalah Faranguis atau orang Portugis, pencuri dan perampok kemanapun kami pergi. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama saingan mereka dari Iberia disebutkan. Urdaneta kembali menyusun gambaran terperinci dari orang-orang ini. Pakaian, praktik keagamaan, dan praktik seksual mereka. Keterampilan mereka dalam membuat perahu. Mereka rupanya lebih gemar berperang dibandingkan orang Guam, bersenjatakan busur dan anak panah serta pedang pendek dan lembing asegai, belati dan tameng. Ada pembicaraan tentang emas dan kayu manis serta bukti orang Tionghoa datang untuk berdagang di pulau-pulau ini, membawa 2 cung setiap tahunnya. Timbul antipati di kedua belah pihak ketika orang Spanyol menyerbu sebuah desa untuk mendapatkan perbekalan. Kaum pribumi meninggalkan desa itu dan mundur ke dalam hutan. Urdaneta mengatakan mereka adalah orang-orang pengkhianat dan bermaksud merebut kapal kami dengan pengkhianatan. Namun, kami tetap waspada dan rencana mereka tidak berhasil. Mereka kerap datang pada malam hari dengan perahu dayung mereka yang sangat ringan untuk memotong tali kapal kami. Tetapi kami berjaga cukup ketat dan mereka tidak pernah bisa melakukan hal yang merugikan. Kami berada di pelabuhan ini selama 10 hari, tetapi tidak pernah berhasil membeli perbekalan segar untuk melepaskan diri dari pekerjaan memompa yang melelahkan. Orang-orang yang dibawa dari Guam melarikan diri dengan kano mereka. Ketika mendarat, mereka semua tewas dibunuh.
Santa Maria de la Victoria berangkat pada 15 Oktober. Niat mereka adalah mencapai Pulau Cebu, tempat Magellan meninggal dan para perwiranya dibunuh dalam sebuah perjamuan dengan harapan untuk menemukan korban yang selamat. Tetapi musim monsun telah dimulai dan angin dari utara bertiup, sehingga mereka berbelok ke selatan, berlayar langsung menuju Kepulauan Maluku, dan pada 22 Oktober mereka tiba di Pulau Talaut, salah satu pulau yang berserak di selatan Mindanao yang diiringi dengan rasa lega menerima mereka dengan baik. Mereka melihat Pulau Halmahera, pulau utama di Kepulauan Maluku, pada tanggal 29 Oktober dan mendekatinya pada 2 November. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Saya akan lanjutkan bacaan kita untuk malam hari ini di Serbuk Senin Berbuku. Buku yang masih sama, Rempah-rempah, Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Oke, terima kasih yang juga sudah gabung lewat live TikTok. Ada Isbedi Setiawan, ada Tosi, ada Parokah, ada mana ini? Ada Keep the Fight, ada Mr. Big, ada mana nih? Radio Aura Maharani, bener ya? Atau Radia? Oh, Radia Aura Maharani. Ada Fitri PKL, ada banyak banget nih. Pokoknya thank you. Mama Sasa juga hadir. Thank you. Ya. Oke, ditunggu atensi Anda di 0855420912. Serbuk akan kembali setelah yang mau lewat ini. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu dari Ari Lasso, Huma di Atas Bul.